Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita merenung sejenak untuk introspeksi diri, untuk berbenah diri, memperbaiki diri kita, dan sisa-sisa umur kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jadi yang nama hidup tak membuka tabir. Hidup tak akan membuka tabirnya pada mereka yang gemar mencari pembenaran berdasarkan akal sehat saja. Jadi modal utama ialah hidup bukan hanya setinggi apa kita sekolah, sebanyak apa kita mempunyai harta, atau sebanyak apa harta kita kumpulkan, dan segudang apa yang kita miliki. Yang jelas kita yakini atau yang kita punyai, bukan itu tak perlu kesemuanya itu bagi kita manusia hidup di dunia. Bukan tak perlu menumpuk-numpuk harta ataupun setinggi apa kita sekolah ataupun kepandaian kita. Itu bukan tak perlu, itu perlu. Dan tak perlu terlalu pusing melihat segala fenomena dunia panah ini, sebab kita tak selamanya berada di dunia ini. Jadi kebaikan adalah apa saja yang menenteramkan hati. Sedangkan keburukan adalah apa saja yang mengusik jiwa dan meragukan hati. Meskipun banyak orang memberi fatwa yang membenarkanmu demi kehidupan untuk masa depan, sebagai wujud pengabdian, sebab utusan telah berpesan, hidup yang baik ialah untuk pengabdian, untuk kebaikan, bukan untuk membongkar-bongkar privasi orang dan privasi apa yang orang-orang punya. Itu bukan merupakan atau bukan menumpuk harta warisan, apalagi ketidakpedulian. Setiap langkah perjalanan akan selalu diikuti kematian. Jadi kita melangkah apapun, kerja apapun, yang di belakang adalah kematian bagi saya. Di sekitar bagai taman pemakaman menghantar tidur yang melepaskan. Jadi semua saudara-saudaraku, semua teman-temanku, selamat datang kawan di zaman teknologi yang terbentang kayak sekarang ini. Lingkungan yang dulu kurasa ramah pelan-pelan menjadi onggah sebagai penghantar kematian tanpa kuburan. Jadi sekarang ini yang saya rasa. Dan bumi pun pada akhirnya akan memperlihatkan kekuasaannya. Terasa baru kemarin kehebatanmu membongkar-bongkar privasi semua para dukun-dukun. Dan terasa kemarin kejayaanmu menyisihkan musuh-musuhmu. Dan terasa kemarin kesuksesanmu menundukkan orang-orang yang ada di sekelilingmu, seakan-akan kaulah yang paling berkuasa dan seakan-akan kaulah Tuhan yang akan menghakimi semua apa yang ada di dunia dan privasi orang-orang, terutama para dukun yang sekarang lagi dibongkar-bongkar privasinya. Mengenang semua itu, kau hanya bisa menarik napas, tidak teratur. Dosa dan kematian menjadi kekuatan membelenggu jiwa ragamu. Lalu kemudian
akan menghancurkan keangkuhan dan kesombonganmu. Jadi kita hidup di dunia itu hanyalah pengabdian, hanya untuk berbuat kebajikan. Jadi kalau katanya amanah, amanah itu kan harus digunakan sebaik mungkin. Kenapa kita kalau memegang amanah kok malah membongkar-bongkar privasi orang lain yang tidak merugikan dan tidak mengganggu kita? Seharusnya yang diganggu itu harus berkomunikasi, punya etikat untuk memperjelas permasalahannya. Kalau tidak jelas langsung kita lapor saja ke polisi. Ngapain kita ikut membongkar-bongkar, kita tidak dirugikan satu sama lain kok. Sok kita jadi jagoan, sok jadi pendekar, menghakimi seakan-akan kaulah yang menjadi Tuhan. Bagi saya itu adalah orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu itu tidak begitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dengan adanya pembelajaran diri, introspeksi diri, kita harus melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jangan hanya karena duit-duit dan komentar para netizen itu membutakan hati kita melangkah yang tidak jalurnya. Kalau kita punya agama Islam itu termasuk itu ya melanggar dari syariat-syariat. Karena kenapa kita mengusik dan membongkar-bongkar privasi orang, sedangkan kalau orang Islam itu kita harus merahasiakannya. Di sisi lain yang penting kita tidak dirugikan. Dari situ saja itu tidak apa-apa. Kenapa kita sok jadi pahlawan, jadi jagoan, seakan-akan kita lah yang paling kuat di dunia ini, pemberani, sok jadi laki-laki sejati, menjadi pahlawan. Sedangkan pahlawan-pahlawan dulu tidak punya kesombongan dan tidak punya rasa iri. Cara istilah ilmu Jawa ya, wong urip iku nek ayen ijen duwe sifat kemeren-kemelian, iri dengki, iki ning donya iku ora bakal lestari anggenipun gayuh kautaman saha kamulyan. Sing ana mek isine ngukrik-ukrik tanggane, ngukrik-ukrik kancane, ngukrik-ukrik apa sing wis kependhem iku menango didudah-dudah kabeh. Jadi intine ning donya iku angger menungso kapan ijen duweni sifat kemeren, kemelian, iri dengki, iku sampai kapanpun kehidupannya nggak bakal tentram, nggak bakal tenang bagi saya. Itu nek ijen duwe sifat telu kaya mengkono kumang, jadi urip pun tak akan bahagia, tidur pun tak nyenyak, seakan-akan membawa kematian saja itu. Jadi kita hidup di dunia nggak usah lah sok jadi gini, sok jadi gini. Jadi sekuat apapun, sehebat apapun kita, pastilah ada kelemahannya. Ojo koyo-koyo nek lagi kuwarasan, nanging ojo lagi mengeluh nek lagi do nyandang pacoban, lagi sakit. Selagi ini awak dhewe kesandung wae, kakike kesandung, iku kene wis ngeluh kabeh, sak awak iku lara kabeh. Ning nek matane sing keliliben, tak mungkin yo sikile nangis. Nek jempolan sikil sing kesandung mesti mripate nangis deliweran. Mula kabeh ning donya itu tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat.
semua itu adalah titipan. Kabeh nek wis dipundhut, nek wis disiku karo Allah Subhanahu wa taala, ateges sikune Gusti Allah yaiku berupa kuburan, yaiku ruang pemakaman. Nek wis disiku ngono kumang wis ora iso obah, wis ora iso semaya. Nek sikune tukang kayu, tukang batu iku iso diowah-owah, iso digeser-geser. Nek sikune Gusti Allah iku wis ora iso dirubah kapan siku iku mang wis digekno luwangan, wis digalekno lemah, wis digekno blumbangan, digekno pemakaman iku gak bakal iso dirubah utawa diowah, yaiku sikune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek sikune para tukang kayu, sikune para tukang batu iso digeser-geser. Nek sikune Gusti ora bakal iso diowah. Yaiku mula iku kabeh manusa tak akan selamanya kita hidup di dunia. Pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu pesan saya, marilah kita berbenah diri buat kebaikan agar nantinya bisa memberi pembelajaran bagi anak-anak kita, bisa mengambil hikmah dan bisa memetik dari kesemuanya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semua pemirsa, apabila ada yang kurang, ada yang salah dari pembicaraanku, saya sebagai manusia biasa, sudilah kiranya memaafkan saya yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.